Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan part 1. Oke, kita mulai aja ya. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 seperti biasa, berikut ini ada definisi dari hal-hal yang akan kita bahas. Kemudian ini lanjutannya. Kemudian ini pasal 2 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan jalan dimaksudkan sebagai panduan bagi para penyelenggara jalan dalam penyelenggaraan jalan. Kemudian tujuannya. Kemudian ini pasal 3. Lingkup dari peraturan ini adalah persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan yang diberlakukan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Lingkup persyaratan ini meliputi A. Kecepatan rencana, B. Lebar badan jalan, C. Kapasitas jalan, D. Jalan masuk, E. Persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik, F. Bangunan pelengkap jalan, G. Perlengkapan jalan, H. Penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan I. Ketidakterputusan jalan. Lingkup kriteria perencanaan teknis jalan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Fungsi jalan, B. Kelas jalan, C. Bagian-bagian jalan, D. Dimensi jalan, E. Muatan, sumbu terberat, volume, lalu lintas, dan kapasitas jalan, F. Persyaratan geometrik jalan, G. Konstruksi jalan, H. Konstruksi bangunan perlengkapan jalan, I. Perlengkapan jalan, J. Kelestarian lingkungan hidup, dan K. Ruang bebas. Bab 2. Persyaratan teknis jalan. Bagian ke-1. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis jalan. Kecepatan rencana mempertimbangkan poin A. Sistem jaringan jalan terdiri atas 1. Sistem jaringan jalan primer, dan 2. Sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian poin B. Lalu lintas harian rata-rata atau LHRT. C. Spesifikasi penyediaan prasarana, dan D. Tipe medan atau topografi jalan yang terdiri atas 1. Medan datar, 2. Medan bukit, 3. Medan gunung. Pemilihan kecepatan rencana mendekati batas paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Batas paling rendah kecepatan rencana pada keadaan di mana terdapat kendala topografi dan tata guna lahan atau kendala lain yang tidak dapat dielakkan. Kecepatan rencana pada satu ruas jalan harus seragam sepanjang ruas jalan, kecuali pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 60 km per jam atau lebih terdapat segmen yang sulit untuk memenuhi kecepatan rencana tersebut. Maka kecepatan rencana pada segmen tersebut dapat diturunkan paling besar 20 km per jam. Penurunan kecepatan rencana harus seizin penyelenggara jalan. Bab 2. Persyaratan teknis jalan. Bagian kedua. Lebar badan jalan. Lebar badan jalan meliputi A. Jalur lalu lintas, B. Bahu jalan, C. Median, dan D. Pemisahan lajur. Pasal 6. Jalur lalu lintas dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan. Lebar paling kecil satu lajur jalan diatur sesuai dengan tabel persyaratan yang tercantum pada lampiran. Lebar satu lajur jalan kecil untuk kendaraan bermotor roda 2 paling sedikitnya 1,5 meter. Lebar lajur lalu lintas untuk jalan bebas hambatan dan jalan raya diukur dari sisi dalam marka membujur garis tepi jalan atau garis menerus atau sumbu marka garis membujur pembagi lajur atau garis terputus-putus ke sisi dalam marka membujur garis menerus atau ke sumbu marka membujur garis terputus-putus. Lebar lajur lalu lintas untuk jalan sedang dan jalan kecil diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur. Bahu jalan harus diperkeras. Lebar bahu jalan paling kecil disesuaikan dengan persyaratan teknis jalan yang tercantum dalam lampiran. Bahu jalan pada jalan bebas hambatan harus diperkeras seluruhnya dengan perkerasan berpenutup yang berkekuatan 60% dari kekuatan perkerasan lajur lalu lintas. Bahu jalan pada jalan raya, pada jalan sedang, dan pada jalan kecil harus diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup. Lebar bahu jalan untuk jalan lingkungan paling sedikit 0,5 meter. Seluruhnya harus diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup. Muka perkerasan bahu jalan harus rata dengan muka perkerasan lajur lalu lintas dan diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan yang mengalir melalui permukaan bahu. Pasal 8. Median digunakan pada jalan raya dan jalan bebas hambatan.
berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median meliputi dua jenis, yaitu median yang ditinggikan dan median yang direndahkan. Median jalan terdiri atas A. Marka garis tepi, B. Jalur tepian atau yang disebut juga bahu dalam, dan C. Bagian tengah median yang ditinggikan atau direndahkan. Lebar median jalan ditetapkan sesuai dengan tabel dalam lampiran. Lebar median diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi. Pasal 9. Pemisahan lajur untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya, atau berbeda kecepatan operasionalnya, atau berbeda peruntukan, jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya, atau berbeda kelas fungsi jalannya. Pemisahan jalur terdiri atas A. Marka garis tepi, jalur tepian, dan C. Bagian bangunan pemisah jalur yang ditinggikan. Lebar pemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi. Lebar jalur pemisah paling kecil ditetapkan A. 1 meter untuk jalur pemisah tanpa rambu dan B. 2 meter untuk jalur pemisah yang dilengkapi rambu. Pasal 10. Lebar badan jalan harus sesuai dengan konfigurasi lebar jalur lalu lintas dan lebar bahu jalan. Bab kedua, untuk bagian ketiga, kapasitas jalan. Kapasitas jalan merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan dan ditetapkan sebagai berikut. RVK atau rasio volume kendaraan untuk jalan arteri dan kolektor paling tingginya 0,85 dan RVK untuk jalan lokal dan lingkungan kurang dari sama dengan 0,9. Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan yang berlaku di Indonesia. Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan pembina penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai status jalannya. Bagian keempat, jalan masuk. Berikut ini tentang perihal jalan masuk seperti dapat dibaca pada slide. Dan ini lanjutannya. Kemudian bagian kelima tentang persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik. Kode pasal 13. Persimpangan sebidang merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan hierarki fungsi yang sama atau berbeda satu tingkat. Jalan antar persimpangan sebidang dibatasi sebagai berikut. A. Pada jalan arteri primer sekurang-kurangnya 3 km dan B. Pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 1 km. Pembatasan jarak antar persimpangan pada jalan arteri primer hanya berlaku pada jalan baru. Untuk mempertahankan kecepatan operasional dan keseimbangan kapasitas pada ruas jalan dan pada persimpangan, baik pada persimpangan jalan arteri dan dengan jalan arteri maupun pada jalan arteri dengan jalan kolektor, jumlah lajur jalan pada pendekat persimpangan dapat ditambahkan dengan persimpangan diatur dengan alat pengatur lalu lintas yang memadai. Berikut ini adalah lanjutan dari pasal 13. Kemudian bagian ke-6, bangunan pelengkap jalan. Bangunan pelengkap jalan mencakup bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai A. Jalur lalu lintas, B. Pendukung konstruksi jalan, dan C. Fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan. Paragraf 1. Bagian bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas. Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas mencakup A. Jembatan, B. Lintas bawah, C. Lintas bawah, B. Lintas atas, C. Lintas bawah, D. Jalan layang, dan E. Terowongan. Pasal 16. Jembatan harus dilengkapi dengan sistem drainase dan ruang untuk menempatkan utilitas. Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpetutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,5 meter. Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki atau petugas pemelihara dengan lebar paling sedikit 0,5 meter. Lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan. Kemudian tinggi ruang bebas vertikal jembatan ke atas paling rendah 5,1 meter dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan ke bawah paling rendah 1 meter dari bagian terbawah bangunan jembatan.
Ayat 7, ruang pengawasan jalan ruasnya untuk jembatan di hulu dan di hilir paling sedikit 100 meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai atau 5 kelokan. Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan. Permukaan jalan pendekat pada lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidakrataan. Pasal 17, lintas atas harus dilengkapi dengan sistem drainase dan tempat pemasangan utilitas. Dalam hal bahu jalan ditiadakan, maka harus disediakan lajur tepi di kiri dan kanan. Jalur lalu lintas paling sedikit 0,5 meter. Kedua sisi badan jalan lintas atas harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dan keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,5 meter. Lebar badan jalan lintas atas paling sedikit 8 meter. Tinggi ruang bebas vertikal lintas atas paling rendah 5,1 meter dari permukaan perkerasan jalan. Pasal 18. Lintas bawah harus dilengkapi dengan sistem drainase, tempat pemasangan utilitas, dan sistem penerangan jalan umum, dan fasilitas untuk keadaan darurat. Fasilitas untuk keadaan darurat wajib diadakan pada lintas bawah, dengan panjang paling sedikitnya 500 meter. Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup fasilitas pintu darurat dengan jalur evakuasi, dan B. Fasilitas pemadaman kebakaran, dan C. Fasilitas air atau hidran. Bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kanan dan kiri jalur lalu lintas, paling sedikitnya 0,5 meter. Lebar trotoar paling kecil di kedua sisi badan jalan untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses petugas pemeliharaan adalah 0,5 meter. Lebar badan jalan lintas bawah paling sedikitnya 8 meter. Kemudian tinggi ruang bebas vertikalnya adalah 5,1 meter dari permukaan perkerasan jalan. Jalan layang harus dilengkapi dengan sistem drainase dan tempat pemasangan utilitas. Bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,5 meter. Di kedua sisi badan jalan pada jalan layang harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,5 meter. Lebar badan jalan pada jalan layang sekurang-kurangnya 8 meter. Tinggi ruang bebas vertikal yang paling rendah 5,1 meter dari permukaan perkerasan jalan. Pasal 20, terowongan harus dilengkapi dengan A. Sistem drainase, B. Tempat pemasangan utilitas, C. Sistem aliran udara buatan, D. Sistem penerangan jalan umum, dan E. Fasilitas untuk keadaan darurat. Poin kedua, kelandaian jalur lalu lintas di dalam terowongan maksimumnya 3%. Kemudian terowongan dapat dibangun untuk masing-masing arah lalu lintas. Poin 4, ayat 4, sistem aliran udara buatan harus disediakan pada terowongan dengan panjang paling sedikit 300 meter dan lalu lintas harian rata-rata tahunan di atas atau sama dengan 6.000 kendaraan per hari atau 75% kapasitas jalan, atau pilih yang paling kecil. Poin B, dengan panjang 1.000 meter atau lebih, atau C, sistem aliran udara buatan pada terowongan dengan lalu lintas harian rata-rata tahunan di atas 6.000 kendaraan per hari dapat tidak dilengkapi. Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup A. Fasilitas pintu darurat dan jalur evakuasi, B. Fasilitas pemadam kebakaran, dan C. Fasilitas air atau hidran. Poin 6, ayat 6, perencanaan bangunan terowongan harus memperhatikan kebutuhan ruang minimum yang harus disediakan untuk semua fasilitas dan unsur arsitektur yang memadai. Ayat 7, dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikitnya 0,5 meter. Di kedua sisi badan jalan harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling kecil 0,5 meter. Lebar badan jalan di dalam terowongan sekurang-kurangnya 8 meter. Ayat 10, tinggi ruang bebas vertikal dalam terowongan paling rendah 5,1 meter dari permukaan perkerasan jalan. Ayat 11, panjang jalan keluar terowongan sampai ke persimpangan jalan paling baru sedikitnya 300 meter digunakan untuk penempatan rambu lalu lintas yang diperlukan. Oke, sekian video kita untuk part 1 kali ini tentang Permen PU nomor 19 tahun 2011. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.